Halo semuanya, kami adalah grup 4 dari kelas X47 yang terdiri dari Clea, Davinko, Inaya, Michelle, dan Prima. Hari ini kami akan membahas tentang demam tifoid atau tifus. Hari ini kami juga ditemani oleh Ibu Salaronia dan juga Ibu Oktovani. Halo guys, kenalin namaku Sahlaronia. Kalian bisa manggil aku Tante Nia. Saya lulusan apoteker Universitas Pancasila tahun 2007. Mari kita mulai. Pertama, apa itu tifoid? Jadi hari ini kita membahas tentang sakit tifoid atau demam tifoid tipes ya. Jadi sakit tipes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi, yang dimana penyebaran penyakit ini melalui kotoran atau cairan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Sekarang mari kita dengar penjelasan dari Davinko. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davinko. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 7, nomor absen saya 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tifoid dan juga ciri-ciri tifoid. Oke, pertama-tama apa itu tifoid? Tifoid sendiri itu merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman terkontaminasi bakteri tersebut hingga berkembang biak di saluran pencernaan kita. Masa inkubasi penyebab tifoid itu umumnya 7-14 hari, namun bisa lebih pendek yaitu sekitar 3 hari atau bisa lebih panjang yaitu sekitar 30 hari. Ciri-ciri umum penderita tifoid antara lain demam yang meningkat secara bertahap tiap hari hingga mencapai 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan akan lebih tinggi lagi pada malam hari. Yang kedua, nyeri otot. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, merasa tidak enak badan. Yang kelima, mudah berkeringat. Keenam, kelelahan dan lemas. 7, pembesaran ginjal dan hati. 8, batuk kering. 9, penurunan berat badan. 10, sakit perut. 11, batuk kering. 12, kehilangan nafsu makan. 13, untuk anak-anak biasanya sering mengalami diare, sementara kalau untuk orang dewasa cenderung mengalami konstipasi. 14, yaitu muncul ruam pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda. Yang ke-15, tuling lung. Marilah kita dengar penjelasan dari Ibu Sahlaronia. Untuk membedakannya itu sama tifus itu gimana tuh? Kalau penyakit lain, kalau penyakit tipes itu khasnya itu adalah dia biasanya mengganggu sistem pencernaannya, karena kan kita ada infeksi terkontaminasi itu dari bakteri Salmonella typhi, itu biasanya menyerang sistem pencernaan. Agar kita lebih mengetahui tentang topik ini, mari kita tanyakan kepada Ibu Oktovani. Penyakit ciri-cirinya tuh kan kalau aku dengar sebagai orang awam sih, kayak kalau aku dengar ciri-cirinya itu hampir sama dengan penyakit DBD. Itu gimana caranya ngebedain antara penyakit DBD yang benar-benar beda ciri-cirinya di antara dua itu? Kalau kayak gejala kayak gitu kan memang panas, sama-sama panas. Kayak DBD juga itu di malam hari ya naiknya ya. Terus kalau DBD sifat khasnya itu kan muncul ruam. Kalau tipes kan enggak. Ada muncul ruam di tipes itu mungkin sudah sampai hari keberapa baru muncul. Kalau DBD muncul ya, tapi enggak ini juga sih ada juga orang DBD tidak muncul ruam. Kalau untuk membedakannya dengan pemeriksaan di lab, pemeriksaan darah di lab biar lebih pasti. Ciri-ciri orang dengan penyakit tifoid yang kronis tuh gimana ya ciri-cirinya? Ya, demam tinggi, demam naik turun, dan kebanyakan itu demamnya terjadi malam hari. Terus perut merasanya melilit, konstipasi, atau beberapa orang bisa merasakan seperti diare. Terus badan pegal-pegal, mual. Kalau sudah sampai kayak mual muntah, memang disarankan buat dirawat rumah sakit ya. Kebanyakan kan kita karena kita udah epidemik ya buat penyakit
tipes di Indonesia kan kebanyakan kalau penyakit tipes banyaknya di rumah kan, penanganan di rumah. Tapi kalau sudah sampai mual, muntah dan sakit perutnya itu memang sudah tidak tertahankan, ya lebih baik itu dirawat di rumah sakit. Itu sih. Kedua, apa penyebab penyakit tifoid? Sekarang mari kita dengar penjelasan Michelle. Kekebalan tubuh yang belum sempurna juga bisa menjadi penyebab penyakit ini lebih banyak dialami oleh anak-anak. Bagaimana cara infeksi atau penularannya? 1. Penularan fekal oral. Penularan fekal oral adalah cara penularan tipes yang paling sering terjadi. Penularan ini dimulai ketika bakteri mengontaminasi makanan atau air atau kontak langsung dengan pengidap tipes. Cara penularan ini kerap terjadi di lingkungan yang sanitasinya buruk. Ketika Salmonella typhi dikeluarkan melalui tinja atau urin pada pengidap tipes. Seseorang bisa terinfeksi ketika mengonsumsi makanan yang dipersiapkan oleh orang tersebut, apabila orang tersebut belum mencuci tangan dengan baik setelah menggunakan toilet. 2. Pembawa tipes. Meskipun sudah dirawat dengan antibiotik, tak sedikit orang yang sembuh dari tipes masih menyimpan bakteri dalam saluran usus atau kantong empedu hingga bertahun-tahun. Orang-orang seperti ini yang disebut sebagai pembawa kronis. Orang-orang ini bisa mengeluarkan bakteri melalui tinja mereka dan mampu menginfeksi orang lain, meskipun mereka tidak lagi memiliki tanda atau gejala tipes. Ada juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terserang tipes, antara lain 1. Sanitasi buruk. 2. Tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. 3. Mengonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. 4. Mengonsumsi produk susu atau olahannya yang telah terkontaminasi. 5. Menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. 6. Melakukan seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Kesimpulannya adalah, lewat beragam cara di atas, bakteri Salmonella typhi akan masuk melalui mulut saat Anda menyuap makanan atau menenggak air kotor, lalu masuk ke dalam pencernaan dan ikut terserap ke dalam aliran darah. Bakteri yang ada dalam darah kemudian dapat menuju hati, limpa, dan sumsum tulang untuk berkembang biak di sana dan kembali lagi memasuki aliran darah. Koloni bakteri yang semakin berlipat ganda ini kemudian akan masuk lagi ke dalam sistem pencernaan. Agar kita lebih mengetahui tentang topik ini, mari kita tanyakan kepada Ibu Oktovani. Apakah penyakit tifus ini menular? Menular. Iya. Jadi kalau itu tidak disarankan buat sharing alat pribadi ya, kayak botol minum, sendok, jangan makanan. Misalnya kan orang yang jaga kasih makan buat yang pasien tipesnya, makanannya nggak habis, sayang gitu dimakan, nah itu biasanya nular. Dan air liurnya kan dia sudah nular. Marilah kita dengar penjelasan dari Ibu Sahla Ronia. Kalau misalnya dari orang tua itu biasanya ngomong kalau tipes itu karena kecapean, itu benar nggak? Atau Bisa, kalau kita kecapean, imun kita turun, jadi males makan salah satunya kan, jadi sistem pencernaan kita terganggu lagi. Apakah virus Salmonella ini bisa dibawa oleh hewan-hewan lain di sekitar kita? Virus Salmonella typhi ini bisa juga dibawa oleh salah satu hewan, itu yang paling khas itu biasanya tikus ya. Tikus yang membawa bakteri itu ke makanan atau minuman yang dimakan, dikonsumsi yang terkontaminasi kan, jadi dimakan oleh pasien tersebut. Jadi penularannya bisa jadi karena binatang, salah satunya tikus. Kalau binatang lain bisa
kayaknya selama ini sejauh ini masih bisa sering membawa. Penularannya itu termasuk cepat nggak ya Tante? Tergantung daya tahan tubuh kita. Kalau memang kita lagi nggak stabil, biasanya cepat penularannya. Jadi memang tifus ini dari daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh dan sistem pencernaan kita yang lagi ada ganggu. Ada perbedaannya nggak Tante kalau misalnya kayak umur itu ada efeknya nggak ke penularan atau memang daya tubuhnya aja tergantung? Sebagai daya tahan tubuh, tapi kebanyakan yang kena ini kan yang lebih anak-anak dalam artian kan daya tahan tubuhnya itu kan belum seperti orang dewasa, masih kayak kurang stabil kan, rendah kan, jadi mungkin memang lebih cepat penularannya. Apalagi anak-anak SD kan suka jajan yang sembarangan, yang kotor, jadi cepat kontaminasi. Ketiga, apa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit tifoid? Sekarang, mari kita dengar penjelasan dari Clea. Untuk mencegah penyakit tifus atau demam tifoid, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi, pertama itu tentu kita bisa melakukan pemberian vaksin tifoid. Yang kedua adalah kita bisa mengonsumsi antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, tetapi harus dilakukan dengan benar untuk mencegah resistensi obat. Kemudian yang ketiga, jagalah kebersihan. Jadi sebelum kita makan, sebelum kita minum, cucilah tangan. Dan juga setelah kita buang air kecil atau buang air besar, juga pastikan bahwa kita mencuci tangan. Karena bisa tertular lewat feses manusia. Tetapi detailnya tentang mengonsumsi minuman atau makanan adalah sebagai berikut. Jadi untuk minuman, pastikan bahwa minuman yang kita konsumsi itu, atau air yang kita minum, itu sudah matang. Atau jika kita ke tempat yang kita tidak ketahui kebersihannya, pastikan bahwa kita membeli air yang ada dalam kemasan. Kemudian, untuk makanan hindarilah gorengan yang ada di tepi jalan karena itu sangat rentan terpapar bakteri. Juga hindari makan seafood yang berlebihan karena kita tidak mengetahui tingkat kebersihannya. Dan juga hindarilah susu yang tidak dalam kemasan karena sekali lagi ya kita tidak tahu apa itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk tempat yang kita gunakan bersama, kita juga harus menjaga kebersihannya seperti kamar mandi misalnya. Dan juga hindarilah menggunakan barang pribadi orang lain seperti handuk, spray, dan peralatan lainnya. Untuk menjaga kebersihan barang-barang tersebut, pastikanlah bahwa kita mencucinya di air panas dengan terpisah. Agar kita lebih mengetahui tentang topik ini, mari kita tanyakan kepada Ibu Oktovani. Pencegahan apa yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyakit tifoid yang paling mudah dan ampuh? Penyakit tifoid ini kan lebih menyerangnya di pencernaan. Jadi pencegahannya kita harus menjaga kebersihan diri. Jadi kayak cuci tangan sebelum makan, sehabis melakukan sesuatu, membiasakan diri untuk cuci tangan pakai sabun. Terus pengolahan dari makanan, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan sanitasi lingkungan, kebersihan rumah. Terus kalau makan di luar pun ya harus menjaga kebersihannya ya, mau lihat. Keempat, apa pengobatan yang bisa kita lakukan untuk penyakit tifoid? Sekarang mari kita dengar penjelasan Inayah. Cara pengobatan tifus dari rumah. Yang pertama, makan makanan tinggi kalori. Makanan berkalori tinggi menyediakan cukup energi bagi sistem imun melawan infeksi agar bisa pulih lebih cepat. Yang kedua, makan makanan tinggi protein. Asupan makanan yang mengandung protein yang tinggi sangat baik untuk mempercepat masa penyembuhan dari infeksi. Yang ketiga, makan makanan rendah serat. Adalah cara yang baik untuk mengobati diare akibat sakit tipes. Yang keempat, makan dalam porsi yang kecil tetapi sering untuk menghindari rasa mual. Yang kelima, minum air yang cukup. Mencukupi asupan cairan membantu mengobati dan mencegah komplikasi sakit tifus di rumah, dan juga membantu mencegah dehidrasi akibat demam, diare, atau muntah saat tifus menyerang. Yang keenam, istirahat total. Tidur dapat membantu memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak.
Yang ketujuh, patuh minum obat dari dokter. Dan yang terakhir, jaga kebersihan diri sendiri. Kita wajib menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit. Agar kita lebih mengetahui tentang topik ini, mari kita tanyakan kepada Ibu Oktovani. Kalau misal kalau misal terkena penyakit tifus itu biasanya dokter apa yang kita datangi? Biasa kalau sudah yang spesialis ya penyakit dalam ya. Biasa dia dari anamnesa pertama dia bisa lihat kan kayak keluhan dia demamnya, bisa dibilang demamnya ada yang khas juga enggak ya, tapi kebanyakan kan dia demamnya pada sore hari ya, demam naik turun. Habis itu dia punya masa inkubasi dari bakteri itu kan 7 sampai 14 hari, tapi kan kembali ke imun orang masing-masing. Ada yang memang misal dia terpapar bakteri bisa kena langsung, bisa demam atau apa. Tapi tanda-tanda khususnya biasa dokter bisa tahu apa dia pegang nanti ada pembesaran di hati atau apa. Tapi biasanya disarankan nanti buat cek darah ya, biar buat tahu memang bakterinya udah sampai mana buat pengobatannya supaya lebih tepat. Di tifus ini apakah ada makanan atau minuman yang harus dijauhi atau memang benar-benar jangan dikonsumsi nggak? Biasa kalau ya penderita tifus itu tidak boleh konsumsinya makanan yang terlalu berserat karena kan dia ada infeksi di saluran pencernaan di ususnya kan. Jadi kalau makan kayak sayur gitu kan dia kerja lambungnya ususnya lebih berat. Jadi menghindari makanan yang berserat, makanan yang berbau tajam seperti pedas, asam gitu. Memang lebih disarankan dia makan makanan yang lunak ya, kayak bubur, jus-jusan. Lebih bagus sih begitu. Pengobatan untuk tifoid itu beda nggak ya di antara anak-anak sama orang dewasa? Ada beda obat yang dipakai ya, kayak antibiotiknya itu kan dia ada golongan penisilin sama fluoroquinolone yang dipakai. Itu biasanya yang fluoroquinolone yang antibiotik yang generasi baru itu tidak dipakai buat pengobatan anak-anak. Anak-anak dia masih pakai yang golongan penisilin. Kelima, mitos dan fakta seputar penyakit tifoid. Mitos atau fakta bahwa kapsul cacing merupakan obat untuk penyakit tifus itu mitos. Dr. Lovira Ladiska menegaskan bahwa kapsul cacing itu bukanlah obat untuk penyakit tifus atau demam tifoid. Apakah obat-obatan tradisional ampuh? Yang kita tahu kan pengobatan tradisional buat tifus itu mengkonsumsi kapsul cacing. Penelitian terakhir itu memang cacing tanah itu memiliki sifat antimikroba ya, bakteriostatik. Jadi memang bisa, tetapi dia bukan sebagai obat utama buat pengobatan buat penyakit tifus. BP POM sendiri pun dia sudah mengeluarkan obat cacing ada memang untuk tifus ini, tapi memang bukan pengobatan utamanya. Mitos atau fakta bahwa tifus merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Mitos karena komplikasi dan angka kematian akibat penyakit ini sudah cukup rendah, hanya sekitar 0,9%. Itu pun terjadi karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Apakah penyakit ini membahayakan enggak? Menyebabkan kematian atau Bisa kalau sekiranya dia ada penyakit, misalnya penyakit dia sudah komplikasi ke penyakit yang misalnya orang yang penderita itu ada penyakit lain. Nah, dia komplikasi dengan si tifoid ini nih, bisa menyebabkan sampai sampai imunnya benar-benar turun, drop, tidak bisa makan aja bagaimana, kan bisa menyebabkan yang paling buruk ya. Tapi disertai dengan penyakit lain pasti. Tapi ada ya kasusnya yang bisa sampai berujung ke kematian kalau misalnya terkait sama penyakit lain? Bisa. Kayak di waktu yang sama Bisa. gitu, jadi memperburuk kondisinya. Iya, bisa. Karena kan namanya dia bakteri kan dia bisa kemana-mana kan. Dia masuknya memang dia infeksinya di saluran pencernaan di usus, tapi dia bisa masuk ke empedu, masuk ke limpa, masuk ke hati. Kalau sudah ke sana ya bisa bermacam-macam kan, otomatis badan orang itu menjadi drop,
jadi gampang terkena penyakit lain. Mitos atau fakta bahwa bila hasil lab ginjal positif, sudah dipastikan pasien menderita tifus? Mitos, karena bisa saja dia masih memiliki kadar antibodi yang masih cukup tinggi dari infeksi yang terdahulu. Mitos atau fakta bahwa tifus setelah sembuh, pasien harus terus diet lunak agar tidak kambuh? Mitos, bila sudah sembuh sempurna, pasien bisa kembali mengkonsumsi makanan yang keras dan bergizi tanpa ada batasan atau jenis makanan yang harus dihindari. Mitos atau fakta bahwa sekali terkena demam tifoid, kedepannya pasien akan mudah jatuh sakit? Mitos, karena pasien yang telah sembuh tifus asal menjaga kesehatannya dengan baik, bisa memiliki daya tahan tubuh yang prima dan terhindar dari berbagai penyakit di kemudian hari. Jadi tifoid ini memang benar-benar nggak bisa dihilangkan secara permanen ya? Cuman sementara aja atau gimana? Saya rasa bisa ya, kembali lagi kalau memang dia bisa memperbaiki pola makannya, harusnya sih bisa ya. Cuma kan kita buat makan dengan makanan yang bersih atau apa kan pengolahan susah ya, kecuali kita makannya tiap hari di rumah, bisa lebih bersih gitu kan, cuci piringnya kita tahu lebih steril, lebih apa kan. Cuma kan pola hidup orang kan kita nggak bisa ini kan dibilang bisa ini ya kalau udah bisa sih, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih telah menonton video ini dan kami berharap bahwa video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.